Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa anim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa man jahada bi jihadihi wa ihtada bi hadihi wa istanna bi sunnatihi wa tamassaka biha ila yaumil mi'ad, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar, ay kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, summa ma ba'd. Ikhwati fillah wa akhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah taala jami'a. Sebelumnya mari sejenak kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai pada siang hari yang sangat berbahagia ini, di tempat yang insyaallah diberkahi oleh Allah Ta'ala ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih senantiasa memberikan kepada kita berbagai macam karunia dan kenikmatannya. Di antaranya nikmat kesehatan, nikmat kesempatan dan waktu luang, dan yang terbesar adalah nikmat Islam, nikmat iman, nikmat taufik, nikmat hidayah, nikmat sunnah serta nikmat tauhid. Sehingga dengan seluruh nikmat inilah kita sampai pada siang hari ini masih bisa melaksanakan berbagai macam aktivitas duniawi kita, masih bisa melaksanakan berbagai macam bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yang terpenting adalah menunaikan berbagai macam kewajiban-kewajiban kita sebagai seorang muslimah, sebagai seorang muslim. Di antaranya melaksanakan sholat zuhur secara berjamaah, lalu kemudian dilanjutkan dengan thalabul ilmi. Kemudian selanjutnya tak lupa pula salam dan salawat semoga senantiasa tercurahkan atas junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah membawa kita, Nabi yang telah mengeluarkan dan menuntun kita dari gelap dan pekatnya alam jahiliyah menuju kepada terangnya alam Islam yang sempurna. Ikhwati fillah wa akhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah taala jami'an. Insyaallah pada siang hari yang sangat berbahagia ini, di tempat yang insyaallah diberkahi oleh Allah Ta'ala ini, kita akan kembali membacakan pembacaan kitab ya Sahih Al-Adabul Mufrad, buah karya dari Muhammad bin Yahya bin Ibrahim Al-Bukhari rahimahullahu taala, atau yang kita kenal dengan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Insyaallah taala ini adalah pertemuan yang kedua setelah sebelumnya kita sudah mempelajari tarjamatu al-muallif. Kita sudah mempelajari biografi singkat dari al-muallif, pengarang daripada kitab ini, yaitu Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Sebelum kita mempelajari kitab ini ya Sahih Al-Adabul Mufrad, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui ya tentang Sahih Al-Bukhari dan Sahih Al-Adabul Mufrad. Taib, sebelumnya saya mau tanya kepada antum semua, mungkin ada yang tahu ya, kenapa kitab ini disebut sebagai Al-Adabul Mufrad? Ya, kenapa kitab ini ya buah karya beliau ini disebut sebagai Al-Adabul Mufrad, kitab Al-Adabul Mufrad. Padahal ya kita sudah ketahui bersama bahwa dalam kitab Sahih Bukhari, ya dalam kitab Sahih Bukhari itu ada satu kitab tersendiri yaitu Kitabul Adab. Ya, ada kitab tersendiri yaitu Kitabul Adab. Nah, kemudian Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, beliau mengarang lagi, menulis lagi kitab ini tersendiri, yaitu Sahih Al-Adabul Mufrad. Ya, ada yang tahu nggak kenapa kitab ini disebut sebagai Al-Adabul Mufrad? Al-Mufrad apa artinya?
Sendiri kan? Berarti ini tersendiri. Ya, jadi kitab tersendiri terpisah dari kitab apa? Sahih Bukhari. Taib. Kata para ulama bahwa kitab ini disebut sebagai Al-Adabul Mufrad ya, liyatamayyaza 'anil adabi al-mawjudi fi nafsil jami' as-sahih. Ya, untuk membedakan antara kitab Al-Adab yang juga ada dalam Sahih Bukhari. Ya, jadi ini untuk membedakan, maka diberi nama Al-Mufrad, Al-Adabu, Al-Adab Al-Mufrad, Kitabul Adabi Al-Mufrad. Karena dalam kitab Sahih Bukhari itu ada kitab tersendiri yang namanya Kitabul Adab. Nah, ini terpisah dari Sahih Bukhari. Ya, nah maka diberikan nama oleh beliau Sahih Adabul Mufrad. Akan tetapi ikhwas sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada 3 perbedaan yang sangat mendasar ya antara kitab Al-Adab ya dalam Sahihul Bukhari dan kitab Al-Adab Al-Mufrad ini. Ya, jadi ada 3 perbedaan dasarnya. Ada 3 perbedaan yang sangat mendasar. Ada yang tahu? Ada yang tahu perbedaannya? Satu aja. Apa perbedaan antara kitab Al-Adab dalam Sahih Bukhari dengan kitab Al-Adabul Mufrad? Ada yang tahu apa perbedaannya? Ada 3 perbedaannya yang mendasar. Ya? Dari para perawinya. Kurang tepat ya. Mendekati insya Allah. Ya, ada yang tahu? Yang pertama, dari jumlah babnya, jumlah bab yang ada dalam kitab Al-Adabul Mufrad, jumlahnya sekitar berapa? Kalau antum pernah buka kitab ini pasti tahu. Sekitar berapa? Sekitar aja. Di atas kepala berapa? 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700. Berapa? Dari jumlah babnya. Akhwatnya mungkin ada yang tahu? Dari jumlah babnya, jumlah bab yang ada dalam kitab Al-Adabul Mufrad ini jumlahnya sekitar berapa? Ya, 644. Barakallahu fiik. Ya, itu dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Ada, antum tinggal buka. Ya, jumlah babnya itu sekitar 644. Ya, nggak apa-apa ya. Mungkin kita sama, kita baru buka kitab ini ya. Sebelumnya nggak pernah buka, nggak apa-apa. Kan kita mau pelajari sekarang. Ya. Ya, jadi sekitar 644. Nah, sedangkan ya kitab Al-Adab yang ada dalam Sahih Bukhari itu berapa? Sekitar berapa? Ya, kitab adab tersendiri dalam Sahih Bukhari itu berapa? Ada sekitar berapa? Lebih banyakan mana? Di Al-Adabul Mufrad babnya atau di Sahih Bukhari? Lebih banyak mana? Iya, secara keseluruhan lebih banyak Sahih Bukhari, Sahih. Tapi kalau untuk kitab Al-Adab sendiri itu lebih banyak di sini. Ya. Di sini berapa tadi? 644. Kalau dalam Sahih Bukhari, kitab Al-Adab yang ada dalam Sahih Bukhari itu jumlahnya sekitar 128 bab. Ya, jadi banyakan mana babnya? Banyakan yang di sini, di Al-Adabul Mufrad. Ini perbedaan yang pertama. Ya, kemudian yang kedua, hadis ya yang terdapat dalam kitab Al-Adabul Mufrad itu sekitar berapa hadis? Ya. Berapa? 2000, 3000, 4000? Sekitar 1322 hadis. Ya, nanti antum bisa cek. Ya, sedangkan kitab Al-Adab yang ada dalam Sahih Bukhari, ya, itu sekitar berapa? 256 hadis. Jadi juga lebih banyak di sini. Ya, lebih banyak di sini daripada kitab Al-Adab yang ada dalam Sahih Bukhari. Tapi perbedaan yang ketiga, hadis-hadis dalam kitab Al-Adab yang terdapat dalam Sahih Bukhari semuanya apa? Semuanya apa? Semuanya sahih. Ya, karena kan kita sudah pernah bahas bahwa Sahih Bukhari itu adalah kitab yang tersahih yang ada di atas permukaan bumi ini setelah apa? Setelah Kitabullah, setelah Al-Quran. Ya, nah otomatis seluruh hadis yang ada dalam kitab Sahih Bukhari itu semua sahih. Nah otomatis ya dalam kitab Al-Adab, hadis-hadis yang ada dalam kitab Al-Adab yang ada dalam Sahih Bukhari otomatis semuanya juga apa? Semuanya sahih. Nah, adapun yang ada dalam kitab Al-Adabul Mufrad ini tidak semua sahih. Ya, akan tetapi meskipun demikian mayoritasnya apa? Mayoritasnya sahih insyaallah. Ya. Jadi ini 3 perbedaan mendasar ya antara Al-Adabul Mufrad kitab ini ya dengan kitab Al-Adab yang ada dalam kitab Sahih Bukhari. Ya, jadi bisa dipahami ya. Taib, ikhwas sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita masuk ke bab 1 yang bawa kitabnya bisa di
buka ya. Kita masuk ke bab 1. Ya, bab 1 itu qauluhu ta'ala. Qala al-muallif rahimahullahu taala. Berkata al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala qauluhu ta'ala. Jadi beliau membawakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam bab pertama ini, ya. Ada yang bisa tebak nggak kira-kira di bab pertama yang nggak bawa buku, ya, kira-kira apa yang dibahas? Apa yang kita mau bahas? Ini kan masalah adab ya. Iya. Kalau kira-kira menurut antum, ya, adab yang paling utama terhadap siapa setelah adab terhadap Allah Subhanahu wa taala? Nah, kepada orang tua. Berarti di sini akan kita bahas masalah orang tua. Taib. Qala al-muallif rahimahullahu taala, bab pertama qauluhu ta'ala. Firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau di sini rahimahullahu taala langsung membawakan, ya, menukilkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Ankabut ayat 8. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa wassaynal insana biwalidayhi husna." Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan kami telah mewajibkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan. Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kepada kita semua untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, ya. Taib, ini yang dibawakan, ya, oleh beliau rahimahullahu taala, ya, firman Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Ankabut ayat 8, ya. Nah, kemudian ikhwas sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Al-Qur'an surah Luqman ayat 14. Karena kalau kita lihat dalam Al-Quran itu banyak sekali firman Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali, ya, perkataan Allah Subhanahu wa taala tentang orang tua. Ya, kewajiban berbuat baik kepada kedua orang tua. Kewajiban memperlakukan kedua orang tua kita dengan sebaik-baiknya. Ya, itu banyak sekali dalam Al-Quran. Di antaranya dalam Al-Quran surah Luqman ayat 14. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa wassaynal insana biwalidayhi." Ya, dan kami telah perintahkan kepada manusia. Kami telah wasiatkan, kami telah wajibkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ya, karena kenapa kata Allah Subhanahu wa taala, "Hamalathu ummuhu wahnan ala wahn." Ya, ibunya mengandung dia, ya, selama di kepayahan di atas kepayahan, ya. Jadi perhatikan di sini, ya. Allah membahasakan ketika ibu kita mengandung kita, wahnan ala wahn, kepayahan di atas kepayahan, bukan kepayahan saja, tapi kepayahan di atas kepayahan, ya. Puncak kepayahan ketika ibu kita mengandung kita. Mungkin bagi yang jomblo belum mengerti, ya, tapi mungkin yang sudah punya istri, ya, dan sudah punya anak itu pasti tahu dan pasti biasa melihat, menyaksikan bagaimana istrinya, apalagi mungkin yang sudah punya banyak anak. Ya, kita bisa melihat bagaimana istri kita ketika mengandung anak kita. Itu payah di atas payah. Mungkin kalau anak pertama masih mending, ya, tapi kalau sudah anak 3, keempat dan seterusnya itu payah banget. Ya, saya sendiri ngelihat dengan mata kepala sendiri karena anak saya banyak. Ya, jadi dari situ kita sadar benar, ya, firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi wahnan ala wahn, kepayahan di atas kepayahan. Makanya kita laki-laki ini nggak boleh kurang ajar sama istri, ya, nggak boleh kasihan istri kita itu, ya, masya Allah, ya. Jadi wahnan ala wahn. Kalau bahasa Al-Quran, kepayahan di atas kepayahan. Antum bayangkan, ya, kita kalau bawa kelapa aja setiap hari kita gantung di perut kita, 1 biji aja itu berat sekali, ya. Bayangkan ibu kita itu berapa bulan membawa kita gitu, ya, di perutnya. Ya, jadi begah, nggak bisa duduk dengan baik, nggak bisa tidur, ya, tidur terlentang salah, miring salah, serba salah. Ya, bagaimana kesabaran ibu kita ketika mengandung kita? Dan Allah Subhanahu wa taala membahasakan wahnan ala wahn, kepayahan di atas kepayahan. Ya, wa fisaluhu fi amain, nggak cukup sampai di situ, kepayahan di atas kepayahan. Melahirkan, ketika melahirkan itu mempertaruhkan nyawa, taruhannya nyawa. Ya, dan ini lagi-lagi kita nggak tahu kalau kita belum punya istri, ya, kalau belum punya istri, belum melahirkan istri kita, nggak tahu. Apalagi kalau orang sering tugas keluar misalnya, jadi anaknya ada 7 nggak pernah lihat lahiran, nggak lihat bagaimana istrinya mempertaruhkan nyawanya, ya, ketika melahirkan anak-anak kita, ya.
Nah, nggak cukup sampai di situ. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa fisaluhu fi amain. Ya, menyusui selama 2 tahun. Ya, jadi selama 2 tahun, malam-malam ya, malam-malam jam 12 malam nangis minta minta menyusui, ibu kita bangun gitu kan. Jam 2 malam lagi-lagi seperti itu. Ya, belum lagi harus berbakti kepada suaminya gitu kan, seperti itu. Intinya ya Masya Allah luar biasa ibu kita ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an itu banyak menyebutkan tentang orang tua, terutama ibu. Nah, perhatikan ikhwah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di banyak ayat ya Allah Subhanahu wa taala itu menggandengkan hak orang tua setelah haknya Allah Subhanahu wa taala. Ya, perhatikan di banyak ayat dalam Al-Qur'an. Mungkin yang hafal tahu. Ya, di dalam Al-Qur'an di banyak ayat Allah Subhanahu wa taala setelah menyebutkan haknya Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan haknya kedua orang tua kita. Ya, itu kesaking besarnya ya haknya orang tua terhadap kita, terhadap kita sebagai anak. Di antaranya dalam surah Al-Baqarah ayat 83. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idz akhadna mitsaqa bani Israil." Dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dengan Bani Israel. Ya, yang pertama kata Allah Subhanahu wa taala, "La ta'buduna illallah." Janganlah kalian menyembah ya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini yang disebutkan yang pertama siapa? Haknya Allah Subhanahu wa taala. Perintah yang paling agung ya yang ada di alam semesta ini adalah perintah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Perintah mengesahkan, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, perintah salat agung. Ya, perintah puasa agung, perintah zakat agung, ya, perintah haji agung. Semua perintah Allah Subhanahu wa taala itu agung, ya, besar. Akan tetapi, ya, perintah yang paling agung itu adalah perintah apa? Menyembah Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Jadi di sini Allah menyebutkan haknya Allah Subhanahu wa taala, la ta'buduna illallah. Janganlah kalian menyembah ya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama. Yang kedua, kata Allah Subhanahu wa taala di sini Allah menggandengkan haknya dengan hak kedua orang tua kita. Jadi setelah Allah menyebutkan haknya Allah, Allah menyebutkan hak kedua orang tua kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wabil walidaini ihsana." Ya, dan kepada kedua orang tua kalian ihsana. Hendaklah kalian berbuat baik dengan sebenar-benarnya berbuat baik. Yang belajar bahasa Arab saya mau tanya, ihsana di sini kedudukannya apa? Ya, wabil walidaini ihsana. Dan kepada kedua orang tua kalian ihsana. Hendaklah kalian berbuat baik dengan sebenar-benarnya berbuat baik. Ada yang belajar bahasa Arab sini? Apa kedudukannya ihsana di sini? Hah? Maf'ulun? Bukan. Maf'ulun mutlak. Ya. Nah, setelah kata wabil walidain dan sebelum kata ihsana, berarti di tengah-tengah itu ada kata kerja yang terbuang, ada fiil yang mahdzuf di situ. Ada yang tahu? Ya, ada yang tahu apa yang terbuang di situ? Wabil walidaini? Hah? Ada yang tahu nggak? Wabil walidaini di situ ada yang terbuang, kemudian ihsana. Wabil walidaini antuhsinu ihsanan. Nah, ini yang terbuang. Ya. Nah, artinya di situ wabil walidain kepada kedua orang tua, ya antuhsinu, hendaklah kalian berbuat baik. Ini yang terbuang. Ini yang dibuang mahdzuf di sini. Nah, maka hadirlah maf'ulun mutlak ihsana. Ya, jadi kepada kedua orang tua, ya ihsana, hendaklah kalian berbuat baik dengan sebenar-benarnya berbuat baik. Jadi bukan ngasal berbuat baiknya. Ya. Paham maksudnya di sini? Jadi maksudnya di sini Allah memerintahkan bukan sekedar berbuat baik saja. Allah memerintahkan kita bukan hanya menyembah saja. Perhatikan, ya, menyembah kepada Allah bukan hanya sekedar menyembah saja. Kenapa? Karena ternyata orang-orang kafir Quraisy yang diperangi oleh Rasulullah dan yang memerangi Rasulullah ternyata juga apa? Mereka menyembah Allah. Ya, mereka juga menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan mereka tidak menyembah Allah, mereka juga menyembah Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi yang tidak bisa mereka lakukan apa? Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, semua orang bisa berbuat baik.
ya kepada kedua orang tuanya menurut definisinya dia, menurut ukurannya dia. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala berfirman, wabil walidaini ihsana. Hendaklah kalian berbuat baik kepada kedua orang tua kalian dengan sebenar-benarnya berbuat baik, ya. Jadi nggak ngasal kita berbuat baiknya, nggak asal berbuat baik saja, akan tetapi berbuat baik dengan sebenar-benarnya berbuat baik. Bagaimana caranya kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita? Tentu saja sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena semua kan ada tuntunannya, ada dalam kitab ini, ya. Nah makanya kita harus belajar agar supaya kita mengetahui bagaimana kita berbakti kepada kedua orang tua kita, terutama kepada ibu kita, sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Taib. Kemudian dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 36, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa'budullah, sembahlah oleh kalian Allah Subhanahu Wa Taala, ya, esakanlah oleh kalian Allah Subhanahu Wa Taala, wala tusyriku bihi syai'a, jangan sekali-sekali kalian mensyirikatkan Allah Subhanahu Wa Taala dengan sesuatu apapun itu, ya. Jadi di sini di samping kita disuruh menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita juga ditekankan agar supaya jangan mensyirikatkan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jangan kita di samping berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita juga berdoa kepada penghuni kuburan yang kita anggap wali, yang kita anggap orang soleh. Jangan kita di samping bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, kita juga bertawakal kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kita bertawakal kepada selain Allah Subhanahu wa taala, kita juga bertawakal kepada kepala sekolah kita atau direktur kita. Itu nggak boleh, syirik itu, ya. Nah, perhatikan yang pertama, haknya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, lagi-lagi Allah Subhanahu wa taala menggandengkan haknya Allah Subhanahu wa taala dengan haknya orang tua. Wabil walidaini ihsana. Lagi-lagi Allah mengulangi di sini. Dan kepada kedua orang tua kalian ihsana, hendaklah kalian berbuat baik dengan sebenar-benarnya berbuat baik. Jadi lagi-lagi di sini ada kata kerja yang mahdzuf, yang terbuang, ya. Jadi wabil walidaini antuhsinu ihsana, kepada kedua orang tua kalian hendaklah kalian berbuat baik. Kemudian dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 151, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kul, katakan wahai Muhammad, ta'alau, kemarilah kalian, atlu ma harrama rabbukum alaikum, kemarilah kalian, aku bacakan kepada kalian apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kalian. Yang pertama kata Allah Subhanahu wa taala, alla tusyriku bihi syai'a, ya. Janganlah kalian mensyirikatkan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi larangan untuk mensyirikatkan Allah Subhanahu wa taala. Seluruh larangan Allah Subhanahu wa taala itu besar, agung, ya. Larangan berzina, larangan mencuri, larangan merampok, larangan berghibah, ya, larangan membunuh orang. Seluruh larangan Allah Subhanahu wa taala itu agung. Akan tetapi larangan Allah Subhanahu wa taala yang paling agung, ya, kriminal yang paling terbesar yang ada di alam semesta ini adalah apa? Mensyirikatkan Allah Subhanahu wa taala, menduakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Di samping kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita juga beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala dengan segala macam bentuk ibadah, ya. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, wabil walidaini ihsana. Lagi-lagi di sini Allah menggandengkan haknya orang tua setelah haknya Allah Subhanahu wa taala. Wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua kalian hendaklah kalian berbuat baik dengan sebenar-benarnya berbuat baik. Taib. Kemudian dalam Al-Qur'an surah Al-Isra, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman ayat 23, wa qada rabbuka, dan Tuhanmu wahai Muhammad telah menetapkan, telah mewajibkan, Allah ta'budu illa iyah, janganlah kalian menyembah, ya, kepada janganlah kalian menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wabil walidaini ihsana. Di ayat ini, di surah Al-Isra ini, lagi-lagi Allah Subhanahu wa taala menggandengkan haknya Allah dengan hak kedua orang tua kita. Wabil walidaini, dan kepada kedua orang tua kalian ihsana, hendaklah kalian berbuat baik, ya. Kemudian selanjutnya dalam Al-Quran surah Luqman ayat 14. Jadi banyak banget, ya, ini sebagiannya kita sebutkan, ya, supaya kita paham, kita tahu betapa besarnya, ya, haknya orang tua terhadap kita sebagai seorang anak. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, anishkurli,
Bersyukurlah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi wajib bagi kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum. Ketika kalian bersyukur kepadaku, kata Allah, la azidannakum, pasti aku akan tambahkan nikmatku. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi wajib kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wali walidaika, dan kepada kedua orang tuamu. Perhatikan, lagi-lagi setelah Allah memerintahkan kepada kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk berterima kasih kepada siapa? Kepada kedua orang tua kita. Ya, jadi Masya Allah. Ya, ini diantara ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang menggandengkan haknya Allah Subhanahu wa taala dengan orang tua kita. Jadi setelah Allah menyebutkan haknya, bahwa agar supaya kita selalu menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mensyirikatkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kata Allah Subhanahu wa taala, dan kepada kedua orang tua kalian hendaklah kalian berbuat baik dengan sebenar-benarnya berbuat baik. Dan kepada kedua orang tua kalian hendaklah kalian berterima kasih. Ikhwas kalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini firman Allah Subhanahu wa taala yang dibawakan oleh beliau rahimahullahu taala. Kemudian kita masuk ke bab yang kedua ya. Kita masuk tetap bab yang pertama ya. Bab yang pertama hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang punya kitabnya silahkan dibuka. Ya. Kalau yang tadi firman Allah Subhanahu wa taala, sekarang beliau rahimahullahu taala menukilkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala al-muallif rahimahullahu taala an Abi Amr Asy-Syaibani radhiyallahu taala anhu qala. Dari Abu Amr Asy-Syaibani radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, haddatsana sahibu hadhihi dar. Yang punya rumah ini menceritakan kepada kami, wa auma abiyadihi ila dari Abdillah. Kemudian perawi menunjuk kepada rumahnya siapa? Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Kata beliau, yang punya rumah ini sambil menunjuk kepada rumahnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan yang punya rumah ini telah menceritakan kepada kita. Qala, beliau berkata, sa'altun nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan, ini di antara hirsnya, di antara antusiasnya para sahabat radhiyallahu taala anhum majma'in dalam mencari ilmu, mereka rajin bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu karakternya para sahabat. Jadi mereka rajin bertanya tentang ilmu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan tentang dunia. Perhatikan, kalau ada pertanyaan-pertanyaan sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka pastikan yang mereka tanyakan adalah perkara akhirat, perkara agama, bukan perkara dunia. Taib. Di sini beliau berkata, sa'altun nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul amali ahabbu ilallah. Apa yang beliau tanyakan? Yang beliau tanyakan adalah amalan apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, di antara kecerdasannya para sahabat radhiyallahu taala anhu majma'in, ketika bertanya tentang perkara agama, mereka selalu menanyakan perkara-perkara yang paling afdol. Perkara-perkara yang paling afdol. Perhatikan di sini, beliau bertanya, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Ini kan pertanyaan cerdas. Kalau pertanyaan yang tidak cerdas, paling orang bertanya, amalan apa yang dicintai oleh Allah? Benar nggak? Kalau amalan apa yang dicintai oleh Allah itu banyak, begini, semua perkara-perkara kebaikan itu pasti dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Benar nggak? Nah, tapi perhatikan, pertanyaannya di sini adalah ayyul amali ahabbu ilallah. Amalan apa yang paling disukai, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Semua kebaikan, sekali lagi, semua kebaikan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi yang ditanyakan oleh sahabat, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Nah, kalau misalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab
kemudian langsung diamalkan oleh mereka, maka otomatis mereka yang mengamalkan ini adalah orang-orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua orang yang berbuat kebaikan itu pasti dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat baik. Akan tetapi tentu saja Allah Subhanahu wa taala paling mencintai orang-orang yang melakukan amalan-amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kan rumusnya seperti itu. Ya, karena kenapa? Ya, usia kita terbatas, waktu kita terbatas, kebaikan itu banyak, benar nggak? Ya, usia kita terbatas, waktu kita terbatas, ya, tenaga kita terbatas, kekuatan kita terbatas, ya, maka kita tidak mungkin melakukan semua bentuk kebaikan, benar apa enggak? Maka kita fokus kebaikan apa yang terbesar yang kita lakukan, sehingga dengan melakukan kebaikan tersebut kita berharap kita adalah orang-orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perhatikan, sahabat bertanya amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Taib, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "As-salatu ala waktiha." Salat pada waktunya, salat tepat pada waktunya. Ini salah satu amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau enggak kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Salatlah tepat pada waktunya, itu kuncinya. Ya, jadi yakinkan, ya, pastikan jangan pernah kita bermasalah dengan orang-orang yang sholatnya tepat waktu. Ya, karena pada hakikatnya kita sedang bermasalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Antum pernah dengar enggak hadisnya? Ya, bahwa orang-orang yang sholat subuh secara berjamaah itu di bawah jaminannya Allah Subhanahu wa taala. Saya mewasiatkan kepada diri saya dan kepada antum semua, jangan mengambil masalah dengan orang-orang yang sholat subuhnya di masjid. Bahaya. Ya, benar bahaya. Karena kenapa? Kita sedang bermasalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia di bawah jaminannya Allah Subhanahu wa taala. Ya, hati-hati. Ya, kita nggak boleh bermasalah dengan semua orang kalau bisa. Ya, kalau kata Ustaz Firanda hafizahullah taala, kalaupun kita bermasalah dengan orang, pastikan kita di pihak yang benar. Ya, pastikan kita di pihak yang benar kalau bermasalah dengan orang. Ya, akan tetapi, ya, lebih ditekankan lagi, jangan mengambil masalah, jangan bermasalah dengan orang yang sholat subuhnya di masjid. Ya, karena kenapa? Dia di bawah jaminan Allah Subhanahu wa taala, dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati-hati. Ya, antum orang rajin sholat berjamaah, antum musuhin. Ya, antum selalu cari masalah. Ya, semua musuh antum sholatnya di masjid. Ya, bukannya orang yang nggak sholat di masjid, sholatnya di masjid, sholat subuhnya di masjid. Antum musuhi semua orang-orang itu. Hati-hati. Ya, antum sedang bermasalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Taib. Nah, ketika kita sholat tepat pada waktu, maka kita telah melakukan satu amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, orang yang celaka sebaliknya. Orang yang celaka memahami, ya, kebalikan, ya, mafhumul mukhalafah dari hadis ini. Memahami kebalikan dari hadis ini, ya, dari pernyataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, bahwa amalan yang paling dibenci oleh Allah, di antara amalan yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah apa? Mengakhir-akhirkan waktu sholat. Ya, karena yang paling dicintai oleh Allah adalah apa? Sholat tepat pada waktunya. Berarti memahami kebalikan hadis ini, mafhumul mukhalafah, memahami kebalikan dari hadis ini apa? Di antara amalan yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah mengakhirkan salat. Ya, hati-hati, terutama ibu-ibu ya, ummahat. Kalau ikhwan mungkin sholat berjamaah di masjid ya. Insya Allah sholat berjamaah di masjid. Ana berbaik sangka sama antum, sholatnya di masjid. Ya, atau sholat berjamaah lah gitu ya. Tapi kalau ummahat itu tidak ada jaminan. Ya, boleh jadi ntar aja sekalian mandi gitu. Habis masak apa segala macem. Begitu selesai mandi sholat, begitu assalamualaikum warahmatullah, azan asar di masjid. Ya, atau azan maghrib. Setelah selesai dia sholat asar, azan maghrib di masjid. Hati-hati. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran surah Maryam ayat 59. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa khalafa min ba'dihim khalfun." Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian, ya, timbullah di belakang mereka khalfun, suatu generasi yang khalfun, yang buruk. Ya, perhatikan, Allah Subhanahu wa taala di sini mempergunakan kata khalfun.
Ya, jadi lamnya di sini majzum, lamnya disukun. Khalfun. Ya, khalfun artinya ya talihun, generasi yang buruk. Ya. Nah, kalau khalafun lamnya di fathah itu artinya soleh. Jadi masya Allah ya, cuma beda harakat. Kalau khalafun itu artinya soleh, yang soleh, yang baik. Tapi kalau khalfun dengan dijazm, disukun lamnya, itu maknanya apa? Maknanya toleh, kebalikan dari soleh. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa khalafa mim ba'dihim khalfun. Maka muncullah di belakang mereka suatu generasi khalfun yang buruk, generasi yang buruk. Ya, yang mana generasi karakter, ciri khas daripada generasi yang buruk ini kata Allah Subhanahu wa taala, adaa'us shalah. Ya, mereka menyia-nyiakan salat. Ya, kata para ulama ketika menafsirkan ayat ini adaa'us shalah bukan berarti meninggalkan sholat. Hati-hati. Ya, bukan berarti meninggalkan sholat. Akan tetapi di sini adha'us shalah, menyia-nyiakan salat adalah apa? Ta'khirus shalah. Jadi selalu mengakhirkan waktu sholat. Jadi mengundur-undur waktu sholat. Ini yang dimaksudkan di sini. Ya, jadi bukan apa? Bukan meninggalkan salat. Akan tetapi yang dimaksudkan di sini adalah selalu mengundur-undur, mengulur-ulur waktu salat. Wattaba'us syahawat. Dan yang kedua, mereka selalu mengikuti hawa nafsu mereka. Ya, ancamannya apa kata Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang suka mengulur-ulur waktu salatnya, orang yang suka mengakhir-akhirkan waktu salatnya. Ancamannya apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fasawfa yalqauna ghayya. Maka kelak mereka akan dilemparkan ghayya ke dalam ya neraka jahanam. Ghayya, kalau antum lihat penafsirannya para ulama, itu adalah satu lembah yang terdalam, satu lembah yang paling dalam di antara salah satu lembah yang paling dalam di dalam neraka jahanam, yang baunya itu sangat buruk sekali. Ya, itu ghayya. Ya, jadi satu lembah ya di neraka jahanam yang tempatnya sangat dalam. Ya, itu menurut penafsirannya para ulama. Bagi siapa ghayya ini, lembah yang buruk ini, yang sangat dalam ini di neraka jahanam? Bagi orang yang suka mengundur-undurkan, mengulur-ulurkan waktu sholatnya. Yang pertama. Yang kedua, dan bagi mereka yang suka mengikuti hawa nafsunya. Ya, taib. Ancaman selanjutnya dalam Al-Quran surah Al-Ma'un ayat 4 dan 5. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fawailun lil musallin." Siapa yang diancam di sini? Orang yang enggak sholat? Bukan, yang diancam di sini adalah orang yang sholat. Fawailun, ya, ada yang menafsirkan fawail maka kecelakaanlah. Ada yang menafsirkan fawailun maka neraka wail, ya, maka neraka wail lil musallin bagi orang-orang yang sholat. Ya, bukan bagi orang yang tidak sholat. Ya, akan tetapi bagi orang-orang yang sholat. Celaka bagi orang-orang yang sholat. Neraka wail bagi orang-orang yang sholat. Ya, orang yang sholat yang bagaimana? Alladzina hum an sholatihim sahun. Yang mana ketika mereka sholat, mereka sahun. Di antara penafsiran para ulama, sahun di sini adalah bukan meninggalkan sholat. Akan tetapi apa? Penafsirannya adalah suka mengulur-ulur, mengundur-undur, mengakhirkan waktu sholatnya. Ya, hati-hati. Ini sudah dua ancamannya. Ghayya, satu lembah dalam yang buruk yang ada di dalam neraka jahanam. Yang kedua, neraka wail bagi orang-orang yang suka menunda-nunda, mengulur-ulurkan waktu sholatnya. Ada yang bilang kalau gitu nggak usah sholat, sekalian aja biar enak gitu. Lain lagi pasalnya. Hati-hati. Lain lagi pasalnya. Apa pasalnya bagi orang yang nggak sholat? Apalagi yang aku muslim nggak sholat, apa pasalnya? Apa? Neraka sakar. Masalakakum fi sakar. Nanti di akhirat, ya, itu penghuni neraka diberikan kesempatan berdialog dengan penghuni surga. Ya, penghuni surga diberikan kesempatan berdialog dengan penghuni neraka. Ya, kemudian diantaranya yang ditanyakan oleh penghuni surga, masalakakum fi sakar. Apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka sakar? Ya, kalau kayak kita, bro, kok bisa loh? Ente kok bisa ada di neraka sakar gitu? Apa kata mereka? Lam naku minal musallin. Kita dulu nggak pernah sholat. Jadi hati-hati. Ya, jadi semua ada pasalnya. Ya, mengakhir-akhirkan sholat. Ya, mengakhir-akhirkan sholat, mengundur-undurkan sholat, melalaikan sholat ada pasalnya, meninggalkan sholat ada pasalnya. Jadi semua ada pasalnya. Ya, jadi yang terbaik bagaimana?
kita sholat sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Shallu kama ra'aitumuni usalli. Kita sholat sebagaimana sifat sholatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sholat tepat pada waktunya, ya. Karena sholat tepat pada waktunya adalah merupakan amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, suka mengulur-ulur, mengundur-undur, mengakhirkan waktu salat, ya, itu akan diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan neraka wail yang pertama. Kemudian diancam dengan satu lembah di dalam neraka jahanam yang bernama Ghayya, ya. Yang bernama apa? Ghayyun, ya, satu lembah yang sangat dalam yang ada di dalam neraka jahanam yang mana, ya, baunya sangat buruk sekali. Taib, kita lanjutkan. Qultu, kemudian kata Abdullah rahimahullahu taala radhiyallahu taala anhu, tsumma ayyun. Kemudian apalagi ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya, jadi yang pertama tadi apa? Salat pada waktunya. Nah, salat pada waktunya ini adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Kita menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata yang kedua, ya, jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah apa? Tsumma birrul walidain. Ya, berbakti, berbuat baik kepada kedua orang tua. Jadi yang pertama tadi Allah menyebutkan haknya, as-salatu ala waqtiha. Sholat tepat pada waktunya. Sama saja ikhwan dan akhwat. Intinya sholat tepat pada waktunya. Ya, jadi jangan bilang ini buat ikhwan aja, akhwat mah santai aja, enggak. Ya, semuanya sama. Intinya sholat tepat pada waktunya. Ya. Nah, kemudian yang kedua kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tsumma birrul walidain. Kemudian berbuat baik kepada kedua orang tua, berbakti kepada kedua orang tua. Jadi setelah menyebutkan haknya Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ya, haknya kedua orang tua kita. Baik, kemudian yang ketiga, ya, tsumma ayyun. Kemudian apa ya Rasulullah? Yang paling dicintai, amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-jihadu fi sabilillah. Berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan, ya, di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menempatkan jihad di posisi ketiga. Ya, menempatkan apa? Jihad di posisi yang ketiga setelah berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Nanti akan kita pelajari juga bagaimana ada seorang sahabat yang datang menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meminta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk apa? Untuk ikut berjihad. Apa kata Rasulullah? Ahayyun walidak. Apakah kedua orang tuamu masih hidup? Katanya na'am. Iya, kedua orang tua saya masih hidup. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa fihi ma fajahid. Ya, maka pada keduanya engkau berjihad. Ya, engkau berbakti kepada keduanya. Itu saking besarnya haknya orang tua kita, ya, kepada kewajiban kita terhadap kedua orang tua kita. Taib. Kemudian kata beliau, haddatsani bihinna. Beliau hanya menyebutkan beberapa perkara tersebut. Jadi beliau Rasulullah SAW hanya menyebutkan 3 perkara ini. Jadi amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ini 3 di sini disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama tadi salat tepat pada waktunya, yang kedua birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua, yang ketiga adalah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau antum mau menjadi hamba yang diantara hamba yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, laksanakan 3 perkara ini, ya. Salat tepat pada waktunya, berbakti kepada kedua orang tua, kemudian berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apakah berjihad itu hanya berperang saja? Enggak. Ya, di antara bentuk jihad adalah apa? Menuntut ilmu. Bahkan di zaman ini, di antara jihad yang terbesar adalah apa? Menuntut ilmu. Ya, karena banyaknya tersebarnya kebodohan di mana-mana. Ya. Nah, pastikan 3 perkara ini ada pada kita. Ya, pastikan 3 perkara ini ada pada kita. Salat tepat pada waktunya. Alhamdulillah, mungkin di antara kita, ya, mungkin mayoritas di antara kita ini salatnya di masjid, di musola atau salat berjamaah lah. Ya, akan tetapi biasanya kita kenanya di yang kedua ini. Ya, kita baktinya kurang kepada kedua orang tua kita. Ya, hati-hati. Ya, hati-hati. Di sini ditekankan berbakti kepada kedua orang tua. Ya. Taib, ikhwah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan walau stazattuhu lazadani. Andai, ya, aku meminta pertanyaan lebih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tentu saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menambahkan amalan-amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kemudian hadis yang kedua, ya. Hadis selanjutnya.
ya yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari di kitabnya ini. Beliau ya membawakan hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, ya ridal rabbi fi ridal walid. Ya, ridal rabbi fi ridal walid. Ridanya Allah Subhanahu wa taala itu tergantung kepada ridanya orang tua kita. Sebaliknya, ya wasuhtur rabbi fi suhtil walid. Murkanya Allah Subhanahu wa taala itu tergantung kepada murkanya orang tua, ya. Jadi perhatikan di sini, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadi di sini ada dua versi, ya. Ya, kalau misalnya ya hadis ini mauquf, ya artinya perkataan ini disandarkan kepada sahabat, ya, ini hasan, derajatnya hasan. Akan tetapi kalau hadis ini ya marfu, artinya langsung kepada Rasulullah, disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hukumnya sahih. Ya, jadi sama saja, karena sahabat juga nggak mungkin berani berkata sesuatu yang mereka tidak berani berkata tanpa ilmu. Apa yang mereka ucapkan itu tentu saja mereka dengarkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Rasulullah, perhatikan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya itu menggantungkan ya ridha Allah Subhanahu wa taala kepada ridha kedua orang tua kita, ya. Jadi kalau misalnya antum mau membuat Allah Subhanahu wa taala ridha kepada antum, maka buatlah ridha ya kedua orang tua antum, ya. Jadi gampang sebenarnya. Ya, tapi tentu saja yang tidak melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang tidak melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalnya orang tua kita memerintahkan, menyuruh kita untuk melakukan perkara yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita kembali kepada kaidah la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Ya, tidak ada ketaatan kepada makhluk siapapun itu, termasuk kepada orang tua kita yang memerintahkan memaksiati kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kalau misalnya ya, kalau Allah kan adanya di atas langit sana, ya. Nah, kalau antum mau agar supaya Allah Subhanahu wa taala ridho kepada antum, maka buatlah ridho orang tua antum, terutama yang orang tuanya dekat, ya. Terutama ya yang orang tuanya dekat. Saya nasihatkan kepada antum, anak pribadi orang tua anak jauh, ya, di Sulawesi, ya. Enggak setiap saat yang jauh itu bisa berbakti, ya. Saya tanya sama antum, ya, dengan uang 20.000 kalau jauh, paling kita bisa beli pulsa, ya, untuk ngobrol, ya. Itu diantara bentuk bakti kita, ya, menyambung silaturahmi kepada orang tua kita. 20.000 beli pulsa kan. Tapi antum yang dekat dengan orang tua, dengan uang 20.000 antum bisa cari gorengan yang paling enak. Dari sini nih, pulang dari sini, antum beli cari gorengan yang enak, mampir dulu di rumah orang tua antum sebelum pulang ke rumah antum, sebelum ketemu istri dan anak antum. Itu Masya Allah, antum sudah buat ridha orang tua antum, ya. Jadi jangan sampai nyesel, ya Allah, coba kalau orang tua saya dekat, saya punya duit 50.000, saya sudah bisa bahagiakan sekarang juga. Mampir beli martabak sebentar ke rumah orang tua kita dulu, baru kemana-mana. Tapi kalau jauh, paling bisa buat beli pulsa. 20.000 buat apa kira-kira? Paling bisa buat beli pulsa, beli kuota untuk nelpon orang tua kita. Ya, apalagi kalau orang tuanya sudah meninggal dunia, itu lebih menyesal lagi, lebih nyesek lagi. Makanya selama orang tua kita masih hidup, maka manfaatkan dengan sebaik-baiknya, ya. Nah, kata Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, ridha rabbi fi ridal walid. Ridanya Allah Subhanahu wa taala itu ada pada ridhonya orang tua kita, dan sebaliknya murkanya Allah Subhanahu wa taala itu ada pada murkanya, ya, kepada murkanya orang tua kita. Ikhwas sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih ada waktu enggak? Masih. Baik, kita lanjutkan ke bab 2, ya. Kita lanjutkan ke bab 2. Qala al-muallif rahimahullahu taala birrul ummi. Ya, berbuat baik atau berbakti kepada ibu kita. Jadi ada bab khusus, ya, birrul ummi, berbakti kepada ibu kita. Baik, qala al-muallif rahimahullahu taala. Al-muallif rahimahullahu taala berkata, ya, an Bahz bin Hakim, dari Bahz bin Hakim, an abihi, dari ayahnya, an jaddihi radhiyallahu anhum ajma'in, dari kakeknya, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai mereka semua. Qala, beliau berkata, qultu, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man abarru, kepada siapa saya seharusnya berbakti? Ya, kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ummuk, ya, kepada ibumu.
Ya, qultu, kemudian aku berkata lagi, "Tsumma man?" Kemudian kepada siapa ya Rasulullah? Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ummuk," kepada ibumu. Ya, qultu tsumma man? Kemudian kepada siapa ya Rasulullah? Lagi-lagi Rasulullah SAW bersabda, ibumu. Jadi di sini berapa kali? 3 kali Rasulullah SAW memerintahkan berbakti kepada ibu kita. Ibumu, ibumu, dan ibumu. Ya. Kemudian tsumma man? Kemudian siapa ya Rasulullah? Barulah Rasulullah SAW mengatakan abak. Kemudian barulah kepada ayahmu. Ya. Jadi kalau misalnya nih, ya kita dihadapkan kepada 2 perintah bersamaan. Ya, yang satu perintah ayah kita, ya, atau perintah abi kita. Ya, yang kedua perintah ibu kita. Nah, ketika dihadapkan kepada dua permintaan ini, ya, 2 perintah ini secara bersamaan, maka yang mana kita dahulukan? Yang mana kita dahulukan? Ya, kepada ayah atau kepada ibu? Kepada ayah atau kepada ibu? Ya, kepada ibu. Karena Rasulullah mengatakan ummak. Ya, ibu 3 kali baru kemudian kepada ayah. Ya, lain masalah, mohon maaf ya. Kalau ayah kita sekarat, ini lain cerita. Jadi jangan ayah kita sekarat gitu, ambilin obat, kalau enggak mati gitu kan, seperti itu. Kemudian ibu bilang ambilin sambal. Udahlah, kan Rasulullah bilang ibu dulu ambilin sambal dulu. Pas kembali ke ayah antum sudah meninggal dunia gitu. Ya. Nah, ini enggak seperti ini. Maksudnya kita dihadapkan pada 2 permintaan yang posisinya sama. Ya. Nah, maka yang kita dahulukan siapa? Yang kita dahulukan adalah ibu kita. Ya. Karena Rasulullah mengatakan ummak. Baru kemudian Rasulullah mengatakan abak. Barulah kemudian kepada ayahmu. Kemudian selanjutnya kata Rasulullah, tsummal aqraba fal aqraba. Lalu kemudian kepada yang memiliki hubungan kekerabatan yang terdekat denganmu. Ya. Kepada tante kita, kepada om kita, dan seterusnya. Taib, ikhwas sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, qala rajulun, seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahaqqu bi husni suhbah?" Siapa yang paling berhak ya Rasulullah, yang saya perlakukan dengan perlakuan yang terbaik. Ya, ini kata pertanyaan sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ummuk. Ya, ibumu, thumma ummuk. Kemudian ibumu, thumma ummuk. Kemudian ibumu, thumma abuka. Barulah kemudian kemudian Rasulullah mengatakan kepada ayahmu. Jadi ibu 3 kali. Ya, ibumu, dan ibumu. Barulah setelah itu Rasulullah mengatakan kepada ayahmu, tsumma adenaka. Kemudian yang terdekat dan yang terdekat. Ya, jadi itu urutannya. Jadi jangan salah. Ada orang di antara kita, ya mohon maaf ya, wa naudzubillahi min dzalik, ya, terhadap rekan bisnis masya Allah, ya, baiknya luar biasa. Ya, terhadap teman sahabat baiknya luar biasa. Ya, dibelikan makanan yang terbaik. Ya. Diperlakukan yang terbaik, ya, bahkan takut membuat relasi kita tersebut tersinggung karena takut bisnisnya nanti diputus. Akan tetapi kepada orang tua kita seenak perutnya bicara, ya, apalagi mentang-mentang orang tua kita sudah tua, ya, sudah uzur, maka kita berbicara seenaknya kepada kedua orang tua kita, ya. Kita tidak hormat kepada kedua orang tua kita. Ya, akan tetapi sebaliknya kepada teman-teman kita hormatnya minta ampun, ya, baiknya minta ampun. Teman-teman kita minta dibeliin makanan apa, minta ditraktir apa, kita belikan. Akan tetapi terhadap kedua orang tua kita, ya, kita tidak perlakukan dengan baik. Ini terbalik. Ya, masa bodoh dengan teman-teman kita. Ya, masa bodoh dengan sahabat kita, masa bodoh dengan relasi bisnis kita. Yang penting yang pertama, bagaimana caranya kita membuat bahagia orang tua kita dahulu. Ya, jadi jangan sekali-sekali antum memikirkan untuk membahagiakan orang lain, ya, sebelum antum membahagiakan kedua orang tua antum sendiri. Taib. Kemudian selanjutnya qala al-muallif rahimahullahu taala, ani Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, ya, annahu ata rajulun faqala, bahwasanya ada seorang laki-laki yang datang kepada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, ya. Laki-laki ini berkata kepada curhat kepada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Beliau mengatakan, inni khatabtu imra'atan. Ya, sesungguhnya aku pernah melamar seorang gadis, ya. Jadi jomblo ini, ya, datang bertanya, ya, curhat kepada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ya, beliau mengatakan,
saya pernah melamar seorang gadis, ya, fa'abat antangkihani. Ternyata si gadis ini, ya, yang saya lamar ini nggak mau menikah dengan saya. Dia menolak lamaran saya. Dia nggak mau menikah dengan saya. Taib, kemudian kata dia, wa khatabaha ghairi fa ahabbat antangkihahu. Akan tetapi, ya, setelah saya melamar dia menolak lamaran saya, datang orang kedua, datang laki-laki kedua yang melamar dia. Dan ternyata dia menerima, ya, dia menerima lamaran laki-laki tersebut. Jadi sakitnya di sini, ya. Jadi dia ditolak, ya, lamaran yang kedua diterima. Ini sakitnya luar biasa, ya. Jadi sakit hatinya luar biasa, ya. Taib. Maka kata si laki-laki ini, fagirtu alaiha faqataltuha. Maka aku pun cemburu, aku pun marah, tidak terima dengan, ya, dengan dengan perbuatan si wanita ini. Minta ditolak, bukan dukun bertindak lagi. Radhiyallahu taala anhu, ya, ummuka hayya, apakah ibumu masih hidup? Kalau kayak kita, mungkin kita juga udah kita gampar. Ini orang kok nanyanya apakah saya masih punya taubat? Loh kok balik nanya gitu. Nanyanya nggak ada hubungannya lagi. Ya, saya nanya apakah saya masih ada taubat, kemudian dia nanya lagi apakah ibumu masih hidup. Ini nggak nyambung gitu kan, seperti itu, ya. Taib, kata si pemuda inilah, ya, ibuku sudah meninggal dunia. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, tub ilallahi azza wa jalla. Kalau begitu, segeralah engkau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha, wa taqarrab ilaihi mastata'ta. Dan segeralah engkau mendekatkan diri, bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala bagaimanapun caranya sesuai dengan kemampuan kamu. Ya. Maka yang meriwayatkan hadis ini, ya, beliau berkata, "Fadhahabtu fasa'altu Ibnu Abbas." Aku pun pergi dan bertanya kepada Ibnu Abbas, ya. Apa yang beliau tanyakan? Perawi ini menanyakan apa kepada Ibnu Abbas? Ya, beliau berkata, "Lima sa'altahu an hayati ummihi." Wahai Ibnu Abbas, kok Anda bertanya kepada dia tentang ibunya hidup, masih hidup atau sudah meninggal dunia? Ini kan orang nanyanya, apakah masih ada taubat buat saya? Loh, kok Anda balik bertanya, apakah ibumu masih hidup? Apa hubungannya? Apa korelasinya? Kan seperti itu, ya. Maka kata Ibnu Abbas, perhatikan. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, ya, inni la a'lamu amalan aqraba ilallahi azza wa jalla min birril walidah. Kata Ibnu Abbas, saya enggak tahu lagi amalan apa yang lebih, ya, yang paling cepat mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala daripada apa? Daripada berbakti kepada ibu kita. Jadi Masya Allah, ya. Jadi berbahagialah kita yang masih mempunyai ibu, ya, yang masih diberikan kesempatan bertemu dengan ibu kita. Karena kata Ibnu Abbas, ya, radhiyallahu taala anhuma, saya tidak menemukan jalan yang paling ekspres agar segera mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala daripada apa? Birrul walidah, berbakti kepada ibu kita. Ya, jadi Masya Allah. Jadi segera, ya, sepulangnya dari sini, segera antum berbakti kepada ibu antum. Saya menasihatkan kepada diri saya dan kepada antum semua yang hadir di sini maupun yang ada di luar sana, ya, segera berbakti kepada kedua orang tua kita, terutama kepada ibu kita, ya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan dan menetapkan orang tua, terutama ibu kita, sebagai pintu tengah, sebagai pintu terbaik surga. Ya, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, juga diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Majah dari Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-walidu awsatu abwabil jannah." Ya, orang tua adalah merupakan pintu terbaik surga, adalah pintu surga yang paling tengah. Ya, saya tanya sama antum, ada berapa pintu surga? Ada 8. Pintu surga yang paling tengah, biasanya kan kalau rumah, istana, ya, itu yang paling pintu terbaiknya itu yang di samping kiri, samping kanan, atau yang paling tengah? Yang tengah biasanya di mana-mana, apalagi istana. Ya, pasti yang terbaik itu adalah pintu tengahnya. Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-walidu awsatu abwabil jannah. Orang tua, ya, terutama yang sudah sepuh, itu adalah pintu surga, pintu tengahnya surga. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa in syi'ta fa'adi, ya,
kalau engkau mau fa'adi dzalikal bab, silahkan engkau sia-siakan pintu tersebut, au ihfazhu, atau kalau engkau mau silahkan jaga pintu tersebut. Ya, jadi Rasulullah memberikan pilihan kepada kita, memberikan dua pilihan kepada kita. Yang pertama, yang mau menjaga, yang mau memanfaatkan pintu tengah tersebut silahkan, yang mau menyia-nyiakan juga silahkan. Ya, jadi jangan sampai kita termasuk orang yang menyia-nyiakan pintu surga tersebut. Ya, bagi yang masih hidup orang tuanya segeralah ya berbakti kepada kedua orang tua kita. Wallahu taala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kita kali ini karena ada tanya jawab ya. Wallahu taala alam bisawab. Mohon maaf jika ada yang salah atau ada yang kurang. Yang salah dan yang kurang itu murni dari saya pribadi, dari syaitan dan dari lemahnya ilmu. Yang benar itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Taib. Assalamualaikum. Ahsanallahu ilaik. Ahsanallahu ilaik ya Ustaz. Wa ahsanallahu ilaik. Ketika orang tua saya sakit parah di kampung dan sepertinya ajal hampir tiba. Beliau meminta saya agar pulang kampung. Namun suami saya tidak mengizinkan karena dia masih ada pekerjaan di kota. Akhirnya qadarullah, ayah saya meninggal dan saya belum sempat pulang. Apakah saya berdosa dan durhaka kepada orang tua saya? Ya, jazakallah khair. Wa jazakallah khair. Wa jazakillah khair. Taib, ya. Jadi pertama, bahwa ketika seorang wanita sudah beristri, ya, bersuami, maka kewajibannya pindah. Ya, maka kewajibannya pindah. Ya, kewajibannya berpindah kepada siapa? Kepada suaminya. Rasulullah SAW bersabda, ya, idza shallatil mar'atu khamsaha, apabila seorang wanita menjaga sholat 5 waktunya, ya, menjaga sholat 5 waktunya. Kalau kata Ustaz Firanda hafizahullah taala ketika membacakan hadis ini, beliau mengatakan walaupun dia tidak pakai sholat sunnah, ya, nggak pakai sholat rawatib, nggak pakai sholat sunnah, nggak pakai sholat malam, khamsaha, shallatil mar'atu khamsaha, ya, menjaga sholat wajibnya, ya. Jadi kasarnya nggak perlu pakai sholat sunnah, apalagi kalau pakai sholat sunnah. Ya, yang pertama. Yang kedua, ya, wasomat syahraha, berpuasa pada bulan Ramadan, puasa wajib saja. Ya, jadi kasarnya nggak perlu dia puasa Senin, Kamis, nggak perlu puasa Ayyamul Bid, nggak perlu puasa ini dan itu. Ya, intinya dia hanya menjaga puasa wajibnya saja. Yang ketiga, wahafizat farjaha, dan menjaga apanya? Menjaga kemaluannya, menjaga kehormatannya. Yang keempat, wa ata'at zaujaha, dia menaati suaminya. Jadi cuma 4. Yang pertama, salat khamsaha, menjaga salat 5 waktunya. Shamat syahraha, menjaga puasa wajibnya. Kemudian menjaga hafizat farjaha, menjaga kemaluannya. Yang keempat, ata'at zaujaha, menaati suaminya. Maka kata Rasulullah SAW, qilalaha, ya, dikatakan kepada si istri ini, si wanita ini, udkhulil jannah, masuklah engkau ke dalam pintu surga, min ayyi abwabin syi'ti, dari pintu mana saja engkau kehendaki. Masya Allah, gampang ya, gampang sebenarnya bagi wanita. Akan tetapi ternyata kata Rasulullah SAW, ittala'tun nar, aku melihat, aku diperlihatkan neraka. Ternyata kebanyakan isinya apa? Isinya apa? Wanita. Ya, ini berarti menaati suami itu tidak ringan. Ya, menaati suami itu adalah perkara yang berat. Karena banyak, ya, Masya Allah, wanita yang menjaga sholat 5 waktunya, menjaga puasanya, menjaga kemaluannya, Masya Allah. Akan tetapi, ya, dia terjatuh kepada satu perkara ini, yaitu apa? Tidak bisa taat kepada suaminya. Ya, bahkan sahabat bertanya di riwayat yang lain, ya Rasulullah, kenapa wanita kok banyak masuk ke dalam neraka? Ayakfurna, apakah mereka kufur? Ayakfurna billah. Ya, sahabat pikirannya seperti itu. Oh, pasti mereka kafir, ya, kepada Allah, kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya Rasulullah, apakah kaum wanita itu mayoritasnya kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala? Kata Rasulullah, enggak. Ya, yakfurnal ashir. Mereka kufur terhadap siapa? Terhadap suaminya. Ya. Jadi yang pertama, ketika kita sudah, ya, seorang wanita sudah bersuami,
maka ketaatannya berpindah kepada yang tadinya kepada orang tuanya, kepada suaminya. Jadi kalau misalnya suami kita melarang kepada perkara yang tidak memaksiati Allah Subhanahu wa taala, maka wajib bagi seorang wanita untuk menaati suaminya tersebut. Ya. Nah, kalau misalnya ya suami kita melarang kita, ya, misalnya pulang ke kampung, ya, tidak mau pulang ke kampung karena di sini masih ada pekerjaannya, ya, maka seorang wanita harus menuruti suaminya. Akan tetapi ya bisa bukan berarti ketika kita nggak pulang kampung lalu kemudian kita tidak bisa berbakti kepada kedua orang tua kita. Kan bisa mungkin kirim uang untuk beli obat apa yang dibutuhkan, atau mungkin ya bisa kita meminta tolong kepada kakak kita yang ada di kampung, kepada adik kita mungkin kirim uang. Ada kelebihan misalnya kita kirimkan, tolong ini ada uang sedikit, belikan makanan, belikan obat, tolong dirawat orang tua kita dengan sebaik-baiknya. Jadi tidak mesti harus pulang ke kampung, ya. Jadi insyaallah taala ya anti tidak berdosa. Ya, anti tidak berdosa. Allah Maha mengetahui bahwa anti itu mau berbakti kepada kepada orang tua anti. Akan tetapi karena qadarullah suami ya melarang anti, bukan berarti suami anti juga melarang anti berbakti, enggak. Akan tetapi mungkin karena pekerjaannya yang sulit dia tinggalkan, tidak ada pilihan bagi dia, ya harus tetap bertahan di situ, ya. Wallahu taala alam bisawab. Yang anak ketahui dari kasus ini, insyaallah anti tidak berdosa kepada kedua orang tua. Akan tetapi ya yang namanya bakti kepada kedua orang tua itu tidak sebatas ketika orang tua kita masih hidup saja, ya. Ketika orang tua kita sudah meninggal dunia, juga masih banyak kesempatan bagi kita untuk berbakti. Di antara bentuk bakti ketika orang tua meninggal apa? Mendoakan ampunan, mendoakan rahmat. Allahumma gfir. Ya, apa doanya? Naam, ya. Kemudian yang kedua, memohonkan ampun kepada orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Nanti di akhirat ada seorang orang tua ya yang diangkat ke derajat yang tinggi. Lalu kemudian orang tua tersebut keheranan, dia mengatakan, "Anna hadza." Ya Allah, kok bisa saya mendapatkan? Kok bisa saya menempati kelas ini, posisi ini? Dia merasa dulu di dunia dia biasa-biasa aja. Tapi kok di akhirat dia diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Listighfari waladika. Ini semua engkau dapatkan karena apa? Karena permohonan ampun anakmu terhadap permohonan ampun anakmu untuk engkau. Ya, jadi ini diantaranya. Jadi memohonkan rahmat, memohonkan ampunan. Kemudian diantaranya apa? Ya, diantaranya menyambung mengunjungi atau memberikan hadiah kepada teman atau sahabat orang tua kita. Kita tahu nih misalnya ya di kampung ada mungkin kalau bahasa bebasnya ada CS orang tua kita, ada temannya, sohibnya, orang tua kita tuh suka ke situ, suka curhat ke situ, suka main ke situ, ya, suka bareng-bareng sama orang tersebut dan masih hidup, maka kita sambung kepada orang tersebut, ya, kita kasih hadiah, kita datangi, kita kunjungi dan lain sebagainya. Ya, jadi yang namanya berbakti kepada kedua orang tua itu tidak hanya ketika orang tua kita masih hidup saja. Akan tetapi ketika beliau sudah meninggal, kita juga masih diberikan kesempatan berbakti oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Naam. Baik, bagaimana bila orang tua tinggal terpisah dan anak ikut dengan ibu? Bagaimana cara berbakti kepada ayah? Ya, caranya ya dengan senantiasa menghubungi. Ya, kalau nggak bisa senantiasa mengunjungi, bertemu secara fisik gitu kan? Di telepon. Ya, apakah dengan WA, di chat gitu kan? Chattingan, kemudian di telepon dan lain sebagainya. Intinya kalau kita tidak bisa bertemu dengan bertatap muka, maka dengan dengan wasilah-wasilah yang sudah diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau dengan sewaktu-waktu mengirimkan hadiah, mengirimkan makanan misalnya. Ya. Kalau sekarang kan Masya Allah ya, ada kalau kayak di kita di sini ada GoFood gitu kan, ada macam-macam lah. Kita tinggal telepon, ya, kita tinggal transfer uang dan bisa dikirim ke alamat yang kita kehendaki. Ya, jadi itu diantara cara bentuk berbakti kepada kedua orang tua, kepada ayah yang terpisah dengan kita. Atau senantiasa mendoakannya, ya. Makanya saya menasehati diri saya dan antum semua, ketika kita sujud, ya,
jangan pernah lupakan orang tua kita, mendoakan kebaikan untuk orang tua kita di sujud kita yang panjang. Ya, jadi jangan hanya antum memikirkan diri sendiri, hanya memikirkan diri sendiri, istri dan anak. Pikirkan orang tua, doakan orang tua kita. Ya, di samping kita mendoakan diri kita, istri kita, anak kita, dan yang lebih utama adalah doakan orang tua kita. Rabbi gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jangan pernah lupakan doa ini dalam sujud-sujud kita. Ya, itu diantara cara berbakti kepada ayah yang terpisah dari kita. Kalau misalnya mengakhirkan sholat maghrib sampai datang waktu isya, apakah dia cukup sholat isya saja atau menjamak sholat maghrib di waktu isya? Ya, tergantung ini mengakhirkannya gimana? Apakah sengaja? Ya, apakah sengaja atau tidak sengaja? Ya, ataukah sengaja atau tidak sengaja? Nah, kalau misalnya ada seorang hamba ya yang meninggalkan sholat karena sengaja, ya, karena dia menganggap dia ya sengaja lah, maksudnya dia menggampangkan gitu. Ya, antar aja sampai akhirnya keluar waktu maghrib. Ya, maka ada ulama yang berpendapat, maka ketika dia meninggalkan sholat yang seperti ini, dia bertaubat saja. Ya, dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Ya, karena dia sudah meninggalkan kewajibannya. Ada ulama yang berpendapat dia sholat maghrib terlebih dahulu. Ya, sholat maghrib terlebih dahulu. Tapi wallahu taala alam bisawab, yang saya lebih condong kepada pendapat tersebut bahwa hendaklah dia sholat maghrib terlebih dahulu. Jadi kalau misalnya nih, ya, kita belum sholat maghrib, ya, masuk waktu isya, subhanallah sudah masuk waktu isya, maka kita ke masjid. Ya, nah ketika kita tiba di masjid, maka caranya ada tiga. Ya, caranya ada tiga. Yang pertama, ya, kita sholat maghrib terlebih dahulu, lalu kemudian kita kalau imam dan masyarakat sudah sholat isya, kita menyusul. Ini yang pertama. Ya, jadi kita sholat maghrib terlebih dahulu. Yang kedua, ya, kita ikuti imamnya. Ya, tapi niat kita adalah sholat maghrib. Ya, lalu kemudian di rakaat ketiga. Ya, di rakaat ketiga ketika imam naik ke rakaat yang keempat bersama dengan yang lainnya, ya, orang-orang kaum muslimin yang lainnya, maka kita tahiyat akhir. Ya, kita tahiyat akhir. Nah, kita jangan memberi salam dulu, ya, menunggu imam sampai imamnya memberi salam, ya, baru kita ikut memberi salam. Ini yang kedua. Yang ketiga, ya, ketika imamnya naik ke rakaat yang keempat, kita tahiyat akhir. Lalu kemudian kita salam, ya, lalu kemudian kita menyusul imam lagi dengan niat sholat isya. Ya, nanti akhirnya kita masbuk. Ini caranya. Seperti itu. Allah taala alam bisawab, ya. Tapi yang saya pahami, ya, yang saya pegangi, ya, dia tetap harus melaksanakan sholat maghrib. Jadi dia tetap jangan meninggalkan sholat maghrib. Kecuali yang dulu-dulu, dia baru sadar sekarang. Ya, kalau yang dulu-dulu misalnya dia sudah tinggalkan misalnya setahun yang lalu, ya, dia sering melalaikan, tidak sholat maghrib, tidak sholat zuhur dan sebagainya. Intinya dia banyak meninggalkan sholatnya. Maka yang dia lakukan adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, dia memperbanyak sholat sunnah. Ya, mudah-mudahan dengan sholat sunnahnya tersebut bisa menutupi kekurangan sholat wajibnya. Allah taala alam bisawab. Jadi yang saya pegangi tetap dia harus sholat maghrib terlebih dahulu, baru kemudian dia sholat isya. Taib, diantara tiga amalan yang dicintai oleh Allah adalah jihad fi sabilillah. Afwan Ustaz, bisa dijelaskan jihad fi sabilillah zaman sekarang? Di zaman sekarang jihad, diantara jihad yang paling besar adalah menuntut ilmu. Ya, menuntut ilmu dan mendakwakan ilmu. Karena di zaman ini, ya, sangat tersebar kebodohan di mana-mana. Ya, dan ini butuh kepada butuh kepada pengajaran daripada orang-orang yang berilmu. Ya, makanya di antara jihad yang terbesar di zaman ini, ya, adalah di antaranya menuntut ilmu, kemudian mengajarkan ilmu. Kemudian, ya, di antara bentuk jihad sekarang, ya, termasuk di antaranya berjihad di medsos. Ya, di mana di medsos kita tahulah bagaimana liberal gitu kan, bagaimana maksiat berkembang gitu kan, seperti itu. Maka jihad kita di situ. Ya, kalau orang menyebarkan hoax, ya, maka kita jangan ikut-ikutan menyebarkan hoax.
ya menyebarkan berita bohong. Akan tetapi kita bantah berita bohong tersebut. Kita jelaskan kepada mereka bahayanya menyebarkan berita-berita bohong. Ketika ya sebagian kaum muslimin berusaha menjatuhkan para pemimpinnya, maka kita berusaha membela kehormatan pemimpin kita. Ya, di saat sebagian kaum muslimin berusaha mengadu domba antara golongan yang satu dengan golongan yang lainnya, antara rakyat dengan pemimpin, di saat itu di antara bentuk jihad kita adalah berusaha bagaimana caranya mendamaikan ya kaum muslimin yang sedang bertikai. Ya, itu di antara jihad yang saya ketahui di zaman ini. Wallahu taala alam bisawab. Ustadz, saya pernah mendengar kajian Ustadz Syafiq, ya, janganlah sholat asal sholat, harus ruhnya fokus ketika sholat dan harus paham dengan arti yang dibaca, ya. Lalu bagaimana dengan orang yang baru belajar untuk sholat dengan benar? Kita harus menghafal, hanya membaca artinya saja. Yang pertama, ya, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan khusyuk itu sebagai rukun sholat. Saya tanya sama antum, kira-kira kalau khusyuk itu rukun sholat, ada nggak di antara kita nih yang sah sholatnya? Hah? Gak ada. Ya, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha mengetahui. Allah Maha mengetahui ini kita semua nih nggak bakal bisa khusyuk dengan sekhusyuk-khusyuknya. Khusyuk 1 menit, tidak khusyuk 10 menit. Ya, benar nggak? Iya kan? Bisa fokus. Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji bagi Allah. Astagfirullahaladzim, ibu jemurannya belum diambil, mau hujan gitu ya. Itu begitu. Allahu Akbar, tadi sebelum kita sholat kunci hilang, nggak tahu taruh di mana. Begitu Allahu Akbar, lah tadi naruhnya di situ, ingat gitu loh ya. Jadi makanya ada perkataan, kalau mau ingat sesuatu yang dilupakan, yang hilang, sholatlah, pasti ingat. Itu saking nggak bisanya kita khusyuk ya. Nah alhamdulillah ya, khusyuk ini bukan rukun sholat. Ya, nah apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita perhatikan, ya kita berusaha. Makanya kenapa kita harus kita dituntut untuk mempelajari Al-Quran, ya, mempelajari maknanya, mentadaburinya, agar supaya ketika kita sholat kita bisa memahami apa yang kita baca atau apa yang dibaca oleh imam. Ya, minimal kita memahami, mengetahui, bisa mentadaburi ketika mendengarkan Al-Fatihah dibacakan. Ya, ada di antara kita nggak di sini yang belum hafal ya atau belum mengetahui makna daripada Al-Fatihah? Ini musibah. Ya, musibah karena ini siang malam kita baca. Ya, alhamdulillahirrabbilalamin, kita bengong aja mikirin apa gitu. Nanti makan apa lagi ya gitu. Nanti ketemu sama siapa ya? Nanti nongkrong di mana ya? Karena nggak paham maknanya. Ya, nggak paham maknanya. Akan tetapi kalau misalnya orang yang baru belajar ya, lalu kemudian dia tidak mengetahui maknanya, itu bukan bukan syarat diterimanya sholat kita. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala semampu kalian. Kalau memang kita belum bisa memahami maknanya ya, maka ya yang harus kita lakukan, kita fokus mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita fokus mengingat Allah Subhanahu wa taala, jangan mengingat yang lainnya. Ya, itu kalau kita belum mengetahui apa yang kita baca. Ya, akan tetapi kita berusaha ya sebisa mungkin minimal yang kita baca dalam sholat ini sendiri ya kita paham maknanya. Ya, kita sholat sunnah misalnya, kita baca misalnya trikul misalnya. Ya, kul huwallahu ahad, ya kul a'udzu birabbil falaq dan kul a'udzu birabbin nas. Paling enggak kita paham maknanya. Ya, bacaan sholat kita misalnya ketika baca doa istiftah misalnya. Ya, ketika baca Al-Fatihah, baca surah, ketika ruku, ketika i'tidal, ketika sujud, di antara dua sujud bertasyahud, itu semua kita harus hafalkan. Ya, hafalkan artinya itu agar supaya kita bisa khusyuk dalam sholat kita. Nah, kita bagaimana caranya bisa khusyuk kalau misalnya kita tidak memahami apa yang kita baca? Ya. Nah, ini mengurangi kesempurnaan sholat, iya. Akan tetapi bukan merupakan syarat diterimanya, ditolak atau diterimanya sholat kita. Ya, kalau kita tidak mengetahui maknanya, ya. Akan tetapi, ya paling tidak usahakan, ya memahami minimal apa yang kita baca dalam sholat kita. Wallahu taala alam bisawab. Mungkin ini ya
yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Mohon maaf jika ada yang salah atau ada yang kurang dari saya pribadi, dari syaitan dan dari lemahnya ilmu. Yang benar itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang salah, apa yang keliru yang saya sampaikan, Allah dan Rasulnya berlepas diri dari kekeliruan tersebut. Nakhtatim bi subhanakallahumma bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Hadani Allahu ayyakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.